Di tengah ketidakpastian global ditambah lagi adanya gangguan hilirisasi, kalau kita lihat capaian realisasi investasi sepanjang semester pertama tahun ini ternyata mencapai 678,7 triliun atau setara 48,5% dari target yang dicanangkan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan capaian ini dan apa saja strategi yang telah dilakukan? Kementerian Investasi tentu sangat bersyukur bahwa dalam kondisi yang tidak mudah bagi semua negara, termasuk Indonesia, ternyata pemerintah baik pusat maupun daerah bisa bekerja sama bahu-membahu dengan para pelaku usaha untuk mencatatkan realisasi investasi. Jangan lupa bahwa realisasi investasi ini adalah apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan dilaporkan secara mandiri melalui laporan kinerja penanaman modal setiap 3 bulan, Mbak Sasa. Nah, kalau kita tadi melihat dari sisi capaian memang sudah 48,5%. Dan kita masih punya pekerjaan 51,5% lagi. Kenapa kami optimistis? Karena biasanya trennya itu membukukan angka paling tinggi nanti di triwulan keempat. Jadi dari sisi tersebut, insya Allah tanpa ingin melebih-lebihkan, tentu tidak mudah juga. Tantangannya yang ada di depan mata ini sangatlah berat, tetapi kami optimistis bahwa hal tersebut bisa tercapai. Nah, menarik yang tadi disampaikan oleh Mbak Sasa dan juga dalam tayangan yang dihadirkan tadi soal kontribusi hilirisasi. Selama ini pemerintah secara konsisten atas arahan Bapak Presiden, tentu seluruh menteri dan utamanya Menteri Investasi Kepala BKPM memfokuskan pada hilirisasi. Kenapa Mbak Sasa? Karena kita ingin berubah menjadi negara maju. Karena menjadi negara maju itu tidak hanya dicatatkan dari pendapatan per kapita, tapi juga industrialisasi yang terjadi di negara tersebut. Contoh misalnya negara seperti Uni Emirat Arab. Sebetulnya pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi tidak termasuk negara maju karena proses industrialisasinya tidak masif. Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang, dan seterusnya. Artinya apa? Jika kita ingin menjadi negara maju, maka kita harus meningkatkan pendapatan per kapita. Di sisi lain melalui faktor hilirisasi. Dan hilirisasi ini dilakukan melalui industrialisasi. Jadi meningkatkan nilai tambah sehingga penerimaan negara bertambah, lapangan pekerjaan juga semakin berkualitas, dan pada akhirnya kita bisa bergerak keluar dari middle income trap. Nah inilah yang menjadi fokus pemerintah. Kenapa kalau tadi kita lihat 5 sektor itu sudah on the track Mbak? Kenapa? Pertama ada industri logam, logam dasar bukan logam, kemudian ada industri kimia dan farmasi. Nah 2 industri ini mencerminkan adanya hilirisasi. Kemudian ada pertambangan, artinya pertambangan adalah menjadi raw materials-nya, menjadi critical minerals untuk kemudian dihilirkan di sektor yang pertama tadi, industri logam dasar bukan logam. Dan kalau kita melihat ada transportasi, perumahan itu adalah sektor yang mendukung terjadinya industrialisasi. Nah ini berubah Mbak Sasa, kalau kita melihat dari tahun ke tahun sejak 2019, itu awalnya industrialisasi itu nggak di poin nomor 1, tetapi di poin nomor 4, naik poin nomor 3. Kemudian 2021 langsung kemudian di nomor 1. Karena pemerintah melakukan strategi dengan menghentikan ekspor ornikel yang sudah secara konsisten dilakukan sejak awal 2020. Dan dampaknya sudah dirasakan Indonesia sekarang. Itulah kenapa Pak Menteri Bahlil menyatakan dengan tegas dan lantang bahwa apapun yang terjadi, hilirisasi akan dilakukan meskipun langit runtuh. Itu bahasanya beliau. Oke, berarti apakah dengan sejumlah lembaga internasional yang menjegal Indonesia untuk terus melakukan hilirisasi, ini tidak mempengaruhi realisasi investasi dalam negeri, Mbak Tina? Kalau ada upaya, misalnya kita ingin maju, lalu ada dalam perkawanan misalnya Mbak Sasa, pada saat kita ingin maju, ada yang senang mendukung, ada juga yang kurang senang berupaya untuk membiarkan, ada yang pada titik yang ekstrimnya berusaha menjegal. Nah dalam konteks ini pemerintah melihat apa yang misalnya direkomendasikan oleh IMF, yang merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan tidak lagi meneruskan kebijakan larangan ekspor dan bahkan dalam tanda petik melarang atau mengharapkan tidak dilakukan pada komoditas lain, ini pemerintah menilai bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Indonesia melihat bahwa ini adalah cara Indonesia untuk bergerak maju. Jadi kalau bahasanya Pak Menteri Bahlil, kalau memang jalan ini ditutup, tunjukkan jalan lain bagi Indonesia untuk menuju negara maju. Dan jika Indonesia menjadi negara maju, sesungguhnya hilirisasi ini, Mbak Sasa dan juga pemirsa, itu mendukung SDGs. Semua negara punya peran dan punya bagian masing-masing untuk mendukung Sustainable Development Goals. Dan salah satu poinnya adalah menekan kemiskinan.
Poin berikutnya adalah bagaimana ada kolaborasi. Poin lainnya juga adalah bagaimana mengurangi kesenjangan. Jadi sebetulnya hilirisasi jangan hanya dipandang dari sektor misalnya pertambangan ansih, tetapi bagi pemerintah ini adalah bagian upaya pemerintah untuk menunjang SDGs. Jadi kalau upaya pemerintah untuk bersama-sama dengan seluruh negara mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan lalu mendapatkan tantangan, maka pemerintah akan terus bergerak karena kita meyakini bahwa yang dilakukan ini adalah sesuai dengan apa yang pemerintah yakini, yang rakyat butuhkan, dan ini sudah terbukti Mbak Sasa. Pertumbuhan ekonomi misalnya, tidak bosan kami menyampaikan bahwa dalam kondisi yang serba sulit, bayangkan Maluku Utara pertumbuhan ekonominya seperti apa. Sulawesi Tengah, artinya daerah-daerah yang awalnya hanya penyumbang bahan baku dan kemudian diekspor, adalah provinsi-provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Yang pendapatan per kapitanya juga pertumbuhannya paling tinggi. Jadi kita melihat ini adalah sebuah strategi yang memang tidak bisa tidak dilakukan. Jadi wajib bagi pemerintah melanjutkan.